Indonesia, please remember these four things. 1, you're in Indonesia. English is not the mother tongue. 2, there are over 700 living languages in Indonesia. 3, Indonesians are the most bilingual people in the world, and their second language is not English. 3A, 3B, they are the most trilingual people in the world. 4, slow down. You're on holidays. Have fun. Chill. Lebih dari itu, para bule juga mengagumi bagaimana Indonesia mampu bersatu di tengah keberagaman yang luar biasa. Dengan ratusan suku, budaya, dan bahasa daerah, Indonesia tetap kokoh sebagai satu kesatuan berkat bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Menariknya, sebagian besar masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan lebih dari 2 bahasa dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bahasa daerah, bahasa Indonesia, hingga bahasa asing. Inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat penggunaan multibahasa tertinggi di dunia. Sebuah keunggulan yang jarang dimiliki negara lain. Di mana kamu belajar bahasa Indo? Di bengkel. Kamu perbaiki motor? Iya, motor balapan, Ce. Motor apa yang favoritemu? Aero. Kamu ada? Ada, Ce. Aero sama Arek King bagus banget, Ce. Kamu motor 2 tak. Reng. Bagus, Ci. Bang, orang Prancis asli, kok bisa bahasa Indonesia? Ya, banyak yang pikir saya blasteran, tapi saya asli Prancis. Saya belajar bahasa Indonesia otodidak saat double degree S1 di UGM, Yogyakarta. Selama kurang lebih 3 bulan bisa dapat basicsnya dan masih terus melancarkan. Jadi kalau kurang bagus, mohon maklum ya karena bahasa Indonesia adalah bahasa kelima saya dan masih terus disempurnakan. Kak, kakak kok bisa selancar pakai bahasa Indo? Bule-bule lain nggak bisa selancar kakak. Oke guys, jadi sebenarnya aku sudah belajar bahasa Indonesia selama 16 tahun. Lama banget kan? Aku mulai belajar bahasa waktu SD, karena seperti kalian di sekolah ada pelajaran bahasa Inggris, di sekolah aku ada pelajaran bahasa Indonesia. Sebenarnya pelajaran ini wajib sampai kelas 9, tetapi karena aku sangat menikmatinya, aku lanjut itu sampai kelas 12. Nah, pada kelas 12, aku dapat nilai tertinggi dalam bahasa Indonesia di sekolah aku, jadi karena itu aku memutuskan untuk melanjutkan itu sebagai major aku di kuliah. Tapi yang membuat aku lumayan lancar adalah berbicara dengan orang Indonesia. Jadi aku sering berkomunikasi, membuat teman, dan ngobrol dalam bahasa Indonesia supaya bisa berlatih lebih banyak. Juga aku hampir setahun tinggal di sini, kuliah di sini, dan magang di sini. Jadi bisa berlatih bahasa Indonesia banyak sekali. Jadi itulah ceritanya mengapa aku bisa bahasa Indonesia. Temanku, murid aku tahu bahasa Indonesia. Aku belum mengajarin tapi udah lancar. Tuh. Aku, saya, kami juga saya, tapi saya tidak bercanda. Halo, bagaimana kabarmu? Baik. Makasih. Wow, kamu bisa bahasa Indonesia. Iya, sudah bisa. Aku sudah lama di sini. Oh, berapa tahun? Guys, ini ada info lagi, yaitu dikira orang Indonesia pura-pura ramah. Boleh langsung kena M. Hah? Kena M, apa itu? Dikira orang Indonesia pura-pura ramah, boleh kena mental saat tahu aslinya gitu guys ya. Nah, ini kira-kira infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih, bantu subscribe channel Dede Kelvin Reaction ya. Ini channel terbaru aku. Jadi, mohon maaf, seribu maaf gitu ya. Jangan lupa bantu subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu selalu sehat gitu ya. Dan kita lihat seperti apa infonya. Kita tonton bareng-bareng. Oh ya, sebelumnya aku mau nanya nih, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian di sana sehat selalu gitu ya. Dan dipermudahkan urusan segalanya ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya guys. Langsung saja kita lihat, kita reaction ya. Tahukah Anda bahwa masih banyak bule yang menganggap kalau keramahan orang Indonesia adalah palsu? Hal ini dikarenakan mereka berkaca dengan kondisi di negara mereka sendiri. Di banyak negara barat, terutama di wilayah Eropa dan Amerika, budaya obrolan ringan biasanya dilakukan hanya sekedar formalitas saja, namun tidak mengandung niat atau perhatian yang sesungguhnya, dan banyak dari mereka menyadari bahwa interaksi sosial di lingkungannya cenderung palsu. Karena hal ini, banyak bule yang menganggap bahwa keramahan orang Indonesia tidaklah sungguh-sungguh. Beberapa bahkan curiga bahwa sikap ramah itu ada motifnya. Apakah karena uang? Apakah mereka sedang mencoba mengambil keuntungan? Apakah ini hanya bentuk kepura-puraan budaya? Semua pertanyaan ini muncul karena mereka menilai budaya Indonesia dengan lensa pengalaman mereka sendiri yang penuh kehati-hatian dan sinisme. Namun, semua persepsi negatif itu mulai runtuh saat mereka benar-benar datang ke Indonesia dan merasakan sendiri bagaimana masyarakat memperlakukan mereka. Salah satu contoh nyata betapa tulusnya keramahan orang Indonesia bisa dilihat dari pengalaman seorang bule wanita bernama Anna.
growing up, I always struggled to ask for help or to say yes when people would offer their help or offer like nice things to me. Like for example, if somebody would say, "Oh, I can come pick you up at 6," I'll be like, "No, I will meet you there," because in my mind, it would be a burden to them, and they only said it because they wanted to be polite, but not because they really wanted to. So I would always be like, "No, I'll make it easy for you. Don't need to come." But I was just eating at a restaurant right now, and I got talking to the girl that was working there. You know, nothing much, just what's your name, blah blah blah. And so then when I finished having lunch, I came back home walking, and more than halfway home, somebody was like, "Anna," and it was her, and she was like, "Do you want me to take you home?" And it was literally like 3 minutes walk left, but I was like, you know what? Yes, you stopped, you shouted my name, and you know, I will get on the bike with you, and thank you so much. Like, obviously she was polite, but I guess she wanted to as well. So I don't know if it's ever since I started traveling, but I just feel like I'm getting so much better at saying yes. I'm trying to say yes to everything. I want to explore everything. I want to take all the rides that I get. This was my first passenger princess ride in Bali, and hopefully there will be many more. But yeah, just to say, I guess, don't think you're a burden or like everyone does things just to be polite or because they want to. But maybe they do want to, so take them up on them. Ya, dalam video tersebut ia menceritakan kalau dirinya kesulitan menerima bantuan dari orang lain. Karena merasa tidak ingin merepotkan orang lain, ia terbiasa melakukan hal ini. Karena di Barat, kebanyakan menawarkan bantuan hanya sekedar agar terlihat sopan saja, bukan karena benar-benar tulus ingin membantu. Dan ketika ia datang ke Indonesia, ia benar-benar sadar bahwa orang Indonesia berbeda. Orang Indonesia benar-benar tulus ingin membantu, meskipun hal tersebut merepotkan bagi orang tersebut. Gimana guys Abang ya? bule satu ini. Apakah kalian setuju gitu ya terkait infonya tadi guys ya? Tapi emang sih rata-rata orang Indonesia itu sama orang bule tuh selalu ramai ya. Tapi ada juga ketika sama orang lokalnya sendiri ya, termasuk sama orang-orang Indonesia ya, nggak semuanya juga, tapi ada beberapa gitu ya yang judes gitu, ada juga yang seperti itu gitu di beberapa tempat juga ada gitu ya. Entah mungkin lagi apa, tapi kalau sama bule selalu gitu ramah, entah kenapa gitu guys ya. Nah, ini kita lagi ada apa lagi? Aku nggak mau sama sekali tinggal di negara Indonesia lagi. Sama sekali aku nggak mau tinggal di negara Indonesia lagi. Kalau orang Indonesia kan... Kenapa tidak mau ke Indonesia? Bule, negara gue udah maju banget, tapi hidup baru terasa. Sabar dan santai. Nah, kenapa memilih Jogja? Karena saya sudah dengar pengalaman dari teman-teman saya yang pernah ke Indonesia. Dan ternyata mereka bilang, Pernah nggak kamu denger bule ngomong kayak gini? Gue pikir negara gue udah paling canggih. Tapi kenapa ya? Hidup di Indonesia malah bikin kepala gue lebih tenang. Fenomena ini bukan cuma 1-2 orang. Semakin banyak warga negara barat terutama dari Amerika, Eropa, bahkan Rusia yang justru merasa lebih waras setelah tinggal di Indonesia. Apa yang sebenarnya bikin hidup di sini terasa lebih ringan dan nggak bikin stres? Di banyak negara barat, hidup itu seperti mesin. Pagi kerja, malam stres. Akhir pekan pun tetap overthinking. Segala sesuatu dihitung dengan angka, waktu, uang, pencapaian. Bahkan anak kecil pun udah diajarin untuk bersaing, bukan berbagi. Gaya hidup seperti itu lama-lama bikin orang capek secara mental. Makanya nggak heran, angka gangguan kecemasan dan depresi terus naik. Bule-bule yang tinggal di Indo mulai ngerasa, hidup nggak harus sesempit itu ya. Satu hal yang bikin aku kepingin cari seperti orang Indonesia adalah santai ala Indonesia. Orang Eropa selalu stres kalau ada yang tidak berjalan sesuai rencana. Apalagi kalau tidak ada rencana sama sekali. Kalau orang Indonesia kan lebih sabar dan santai. Alon-alon batung kelakon. So, nantinya semua akan selesai tanpa harus stres. Aku hampir setahun tinggal di Indonesia dan masih ada beberapa hal yang sangat aneh buat aku. Pertama tentang mandi. Orang Indonesia mandinya banyak kali dalam sehari. Dan selain itu juga di sini cari air panas itu agak susah karena mesinnya juga selalu terpis. Dan selain itu juga di sini orang Indonesia pakai gayung, tapi sekarang aku juga harus pakai gayung. Kedua itu adalah orang Indonesia sangat ramah. Awal-awal aku ke Indonesia aku naik Gojek dan ada bapak Gojek yang undang aku ke rumahnya buat istrinya masak buat aku yang orang asing. Yang ketiga itu aku keluar dari bandara aku kaget banget karena ibu-ibu atau anak-anak kecil, karena di negara aku biasanya yang pakainya itu cuek atau delivery man aja, jadi sangat keren dan aku juga sangat ingin belajar pakai motor di sini. Yang keempat, sebagai pemilik kucing aku sangat sedih karena di Indonesia kucing jalanan sangat kurus, di Turki kan agak gemuk-gemuk. Yang kelima dan terakhir itu all you can eat. Semua orang Turki kita makannya banyak banget karena itu di Turki gak ada all you can eat, tapi di sini banyak sekali all you can eat. Walaupun teman-teman aku juga kaget karena aku makannya emang banyak. Aku nggak mau sama sekali tinggal di negara Indonesia lagi. Sama sekali aku nggak mau tinggal di negara Indonesia lagi. Udah gila aku itu tinggal di sini. Nggak tahu lah, pergi di restoran mana aja makanannya enak banget loh.
di mana aku pergi masuk restoran atau orang Indonesia suruh aku coba bang makanan ini, aku coba. Enak gitu, aku pingin lah sekali-sekali aku merasa makanan yang tidak enak gitu. Gak ada, intinya di negara Indonesia ini. Abang bule satu ini terharu dengan aksi spontan dari warga lokal Indonesia. Ceritanya, saat sedang berjalan-jalan di malam hari, dia melihat kerumunan warga yang sedang berkumpul. Karena penasaran, akhirnya dia mencoba untuk melihat dari dekat. Namun, bukannya merasa terganggu, warga lokal justru langsung menyambutnya dengan ramah. Bahkan langsung mengajaknya untuk ikut makan bareng. Sempat menolak karena merasa tidak enak, para warga ini malah langsung menyiapkan nasi hangat dengan lauknya. Akhirnya, abang bule luluh dan ikut menikmati kebersamaan tersebut. Baginya, kebaikan sehangat ini belum pernah dia rasakan di negara manapun di dunia. Gimana guys? Jakarta sama Kuala Lumpur itu mirip, sampai aku tinggal di sini. Sama-sama kota besar, sama-sama ada gedung tinggi, sama-sama macet. Awalnya aku mikir bakal terasa kayak Jakarta versi Malaysia, tapi ternyata vibes-nya itu beda. Transportasi umum di Kuala Lumpur terasa lebih terintegrasi, jalan kaki di beberapa area lebih nyaman, dan yang paling aku kaget, suasana kotanya tuh terasa lebih tenang. Bahkan hal kecil kayak budaya antri, cara berkendara, sampai kebiasaan orang jalan itu bikin aku mikir, kok beda ya? Tapi jangan salah, Jakarta juga punya keunggulannya tersendiri, terutama soal pilihan makanan, hiburan, dan denyut kotanya yang gak pernah mati. Kalau kamu pernah ke Kuala Lumpur, menurut kamu Jakarta atau Kuala Lumpur yang lebih nyaman buat ditinggali? Tulis pendapatmu di. Tuh yang pernah ke Singapura, ke Kuala Lumpur, mending mana nih antara Kuala Lumpur sama Jakarta? Mungkin kalian punya komentar atau reaction gitu ya. Ya, sekian dulu infonya. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe gitu ya. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.